Maya dan Haris adalah pasangan suami istri yang belum lama menikah. Assalamualaikum, Mas pulang. Waalaikumsalam. Wah, akhirnya Mas Haris pulang juga. Aku dari tadi nungguin loh Mas. Mas kok lama banget sih pulang kerjanya? Tadi kerjaan di kantor lagi banyak banget, makanya deh pulangnya jadi lama. Walah, jadi gitu ya Mas. Mas pasti capek banget ya. Kalau gitu Mas istirahat dulu ya. Tapi Mas, aku boleh ngomong sesuatu dulu nggak sebelum Mas istirahat? Kamu itu mau ngomong apa toh? Tumen-tumenan banget deh. Jadi gini Mas, aku tuh pengen gitu Mas buat usaha jualan di rumah. Biar aku tuh ada kegiatan. Emangnya kamu itu mau jualan apa toh? Kamu loh sama sekali nggak punya pengalaman jualan, kok tiba-tiba banget sih? Iya sih, aku nggak punya pengalaman berjualan. Tapi aku kepengen banget Mas, bisa jualan terus menghasilkan uang sendiri. Dek, kamu itu kan udah jadi istri Mas. Ngapain kamu itu pakai acara mau menghasilkan uang sendiri? Selama ini kan Mas itu udah ngasih uang bulanan yang lumayan banyak ke kamu. Emangnya kurang apa? Astagfirullah Mas, bukannya kurang. Tapi tuh aku pengen sekalian punya kegiatan di rumah biar nggak nganggur. Kamu nih ada-ada aja deh. Dari dulu kan kerjaan kamu itu nganggur. Jadi ya nggak usah lah sok-sokan mau jualan segala. Ya ampun, Mas Haris kok gitu sih, jahat banget bilangnya. Aku mohon ya Mas, izinin aku jualan. Aku tuh pengen jualan seblak mercon Mas. Apa? Seblak mercon? Makanan apa lagi tuh? Itu tuh makanan yang lagi viral Mas, banyak banget penggemarnya. Aku yakin kalau aku bisa jualan itu pasti laris manis dan banyak pembelinya. Aku mohon banget ya Mas, sekali ini aja turutin permintaan aku. Aku janji deh, setelah ini aku nggak bakal minta apa-apa lagi. Please ya, izinin aku jualan seblak mercon. Duh, kamu nih ya makin lama kok makin kelihatan deh sifat suka maksanya ya. Ya udah terserah kamu aja. Mas itu capek tau nggak? Habis pulang kerja. Udah minggir, Mas mau istirahat dulu. Mas tunggu, ya ampun, aku minta maaf, aku bukannya maksa. Ya, Mas Harisnya udah langsung pergi aja. Tapi mungkin aku juga salah nggak sih ngomongnya ketika Mas Haris baru pulang kerja? Pasti Mas Haris kesel dan capek itu. Kalau gitu nanti aku bakal minta maaf deh dan masakin masakan kesukaan Mas Haris supaya Mas Haris senang. Keesokan harinya, Dek, kamu tuh dari mana aja sih? Mas cariin lo dari tadi. Kamu nih tumen-tumenan, pagi-pagi gini udah nggak ada di rumah aja tadi. Duh, maaf ya Mas. Aku tadi habis belanja bahan-bahan buat bikin seblak mercon. Ya ampun, ternyata kamu itu beneran mau jualan seblak mercon toh. Ya bener dong Mas, aku kan kemarin udah minta izin sama Mas. Dan Mas Haris udah ngizinin juga. Oh iya Mas, aku mau minta maaf ya, aku tuh bukannya maksa. Dan sebagai permintaan maaf aku, tadi aku udah masakin spesial buat Mas Haris. Dek, denger ya, Mas itu bilang terserah kamu itu kemarin bukan berarti Mas itu ngasih izin ke kamu buat jualan seblak mercon itu. Mas bilang kayak gitu tuh karena Mas itu mau kamu itu sadar dengan sendirinya kalau yang kamu lakukan itu adalah salah. Tapi Mas, jualan seblak mercon itu kan bukan suatu kesalahan. Mana ada bukan suatu kesalahan, itu tuh kesalahan besar tahu nggak? Coba kamu pikirkan apa kata para tetangga kalau kamu itu jualan seblak mercon. Sedangkan Mas ini kan adalah seorang pekerja kantoran yang gajinya besar. Buat malu aja kamu tuh tahu nggak? Kenapa harus malu sih Mas? Perasaan jualan seblak mercon itu kan bukan aib. Aku nggak mau tahu ya Mas, pokoknya aku bakal tetap jualan seblak mercon itu. Orang Mas kemarin juga udah bilang terserah, ya berarti Mas sama aja ngizinin dong. Ya udah ya Mas, aku mau bikin seblak merconnya dulu, biar nanti bisa langsung aku jual. Oh iya, kalau Mas mau sarapan ada di dapur ya. Maya, jangan asal pergi kamu ini. Mas itu belum selesai bicara. Ya ampun, tuh istri ngelunjak banget deh. Karena aku itu belum selesai ngomong udah asal ditinggal pergi aja sih. Masa iya dia itu lebih mentingkan bikin jualan seblak mercon daripada suaminya sendiri? Sejak saat itu Maya pun mulai berjualan seblak mercon. Hal itu pun kemudian membuat Haris menjadi sangat malu. Dujan, Haris, kamu habis pulang kerja apa? Ibu Inem, ya nih Bu, saya itu tadi barusan aja pulang kerja. Wah, ternyata bener ya tebakan saya. Tapi kok ngomong-ngomong, kamu jalan kaki sih?
mobil mewah kamu itu kemana, Haris? Duh, jangan-jangan sekarang kamu itu udah jatuh miskin ya? Makanya kamu pulang kerja jalan kaki. Kalau nggak tahu apa-apa itu nggak usah asal ngomong ya Bu. Mobil saya itu lagi di servis, makanya saya itu nggak bawa mobil. Dan juga tadi saya itu naik taksi online Bu, bukan jalan kaki. Ya ampun, santai aja kali Haris. Udah usah nyolot gitu. Denger-denger katanya istri kamu itu jualan seblak mercon ya? Duh ya ampun, rasanya aku itu malu banget deh kalau ditanya sama orang-orang sini tentang istriku yang jualan seblak mercon itu. Hei Haris, jangan malah diem aja dong. Ditanya juga. Iya Bu, beneran istri aku itu emang jualan seblak mercon. Duh Jan, lucu banget ya. Padahal suaminya kerja kantor dengan gaji yang besar. Tapi bisa-bisanya loh, istrinya malah jualan seblak mercon. Jangan-jangan kamu itu ngasih uang bulanannya sama istri kamu sedikit ya? Makanya istri kamu tuh jualan seblak mercon. Bu cukup ya, bisa nggak sih jangan terlalu ngurusin urusan orang. Sibuk banget kayak nggak punya urusan sendiri aja. Asal ibu tahu ya, saya itu udah ngasih uang bulanan yang banyak buat istri saya. Tapi dia itu emang pengen jualan aja. Hele, gak usah bohong deh. Dan denger ya Haris, saya itu bukannya mau ikut campur urusan rumah tangga kamu. Saya itu cuma mau ngasih nasihat aja. Kamunya malah nyolot dan marah-marah. Udahlah, mending saya beli sayuran aja daripada ngomong sama orang yang nyolot dan ndak tahu sopan santun sama yang lebih tua. Gak jelas banget sih ibu-ibu itu. Padahal udah jelas-jelas dia itu yang nyari masalah duluan dan asal ngomong sembarangan. Kayak gitu kok dibilang ngasih nasihat. Tapi aku bener-bener malu nih gara-gara istriku itu jualan seblak mercon. Awas aja ya nanti pas aku sampai di rumah bakal aku itu marahi saat di rumah. Assalamualaikum, Mas pulang. Dek, Mas itu mau ngomong sama kamu. Mau ngomong apa ya Mas? Kok tumben banget? Dan bisa nanti aja nggak Mas? Aku ini mau buat pesanan seblak mercon dulu soalnya. Oh, sekarang kamu itu udah berani ya nunda-nunda. Kalau Mas itu mau ngomong-ngomong, nggak mau ya? Pokoknya Mas mau ngomong sekarang. Astagfirullah, nggak gitu. Ya udah, Mas mau ngomong apa? Aku dengerin sekarang. Dek, Mas tuh maunya ya kamu itu berhenti jualan seblak mercon itu. Malu-maluin tahu nggak? Mas lo selalu diomongin para tetangga. Mas, aku kan udah bilang berkali-kali, nggak usah didengerin omongan tetangga yang nggak penting itu. Nggak penting kata kamu. Mas tuh punya harga diri yang harus dijaga loh Dek. Kamu itu sebagai istri kok sama sekali nggak ngertiin sih. Mas denger ya, aku jualan seblak mercon itu nggak akan buat harga diri Mas jatuh. Kata siapa? Itu kan kalau menurut kamu. Pokoknya Mas itu nggak mau tahu ya. Kamu itu harus berhenti jualan seblak mercon. Ya nggak mau lah Mas, aku tuh suka banget loh jualan kayak begini. Ada kegiatan, lumayan banget Mas, bisa dapat penghasilan juga. Ya nggak jualan seblak mercon juga lah Dek. Cari kegiatan lain kek, asal jangan itu. Tapi aku maunya jualan seblak mercon Mas, orang aku sukanya itu. Kamu ini dasar istri yang nggak nurut. Kamu itu harusnya bersyukur dan tahu diri. Kamu itu kan dulu hidupnya miskin. Masih untung loh Mas itu mau nikahin kamu. Tapi kok setelah dinikahin kamu itu nggak tahu diri begini. Astagfirullah, kok Mas tega banget sih nampar dan ngomong kayak begitu? Iya Mas, aku tahu diri kok. Aku dulu hidup miskin. Dan juga aku bisa hidup seperti ini karena kamu nikahi. Tapi kan itu semua atas kemauan kamu sendiri Mas. Dulu kamu pernah bilang loh ke aku. Dulu tuh aku pernah bilang loh Mas, jangan nikahin aku. Karena aku ini adalah seorang gadis miskin. Tapi kamu tetap kekeh nikahin aku. Dan ngeyakinin aku bahwasanya itu kamu menerima aku apa adanya, tulus mencintai tanpa mandang status dan harta. Itu kan dulu Maya, sebelum Mas itu sadar kalau kamu itu wanita yang nggak tahu diri dan suka bantah omongan emas. Mas, aku tuh cuma pengen jualan seblak mercon, apa salahnya loh? Itu salah Maya. Kamu nih masih aja ngeyel. Udahlah, Basing, capek ngomong sama kamu ini. Keesokan harinya, Haris yang masih marah pergi ke kantor tanpa pamitan dengan sang istri. Haris, kamu kenapa sih? Kok beberapa minggu ini kerjaannya suka ngelamun gitu dan emosian? Ya nih, sorry ya, soalnya aku tuh lagi kesel banget sama istri aku. Kesel kenapa tuh emangnya? Kamu bayangin deh, Resti, istri aku itu jualan seblak mercon padahal aku tuh udah ngelarang. Aku itu malu diomongin para tetangga, tahu nggak? Ya ampun,
kok istri kamu parah banget sih? Makanya kan aku udah bilang dulu, jangan nikahin wanita kayak istri kamu itu. Ya nih, aku itu jadi nyesel banget tahu nggak menikahi istri aku itu. Tapi ya mau gimana lagi, dulu aku itu sempat khilaf dan terlalu cinta sama dia. Udah, nggak apa-apa, namanya juga masa lalu kan. Kalau saran aku sih ya, mending kamu itu sama aku aja, terus kamu cerain aja itu istri kamu. Resti, kamu itu beneran ngomong kayak gitu? Emangnya kamu itu masih mau apa sama aku yang udah pernah nikah ini? Ya mau lah, asal kamu tahu ya, aku itu selalu mencintai kamu dari dulu. Tapi kamu itu dulu lebih milih nikah sama istri kamu daripada aku. Ya ampun, aku itu benar-benar minta maaf ya. Iya nggak apa-apa, tenang aja, aku udah maafin kok. Hahaha, nggak tahu aja sih hari ini kalau aku itu ngincer semua hartanya. Pokoknya aku harus bisa dapetin dia. Terus aku nyingkirin istrinya itu. Ya udah deh, aku itu bakal menceraikan istriku dan milih kamu. Soalnya sekarang juga kamu itu udah berubah jadi lebih cantik dan aduhai banget. Nah, bagus-bagus. Tapi kalau aku itu minta jatah dulu sama kamu, boleh kan ya? Sebelum aku itu menceraikan istri aku itu. Boleh aja sih, tapi kamu harus janji ya bakal nikahin aku. Aku jamin kalau kamu nikah sama aku bakal jadi istri yang nurut sama omongan kamu. Dan pastinya nggak bikin malu. Wah iya ya, aku percaya deh sama kamu. Beberapa hari kemudian. Loh mas, apa-apaan semua ini? Kok barang-barangku pada dikeluarin dari rumah semua sih? Dan Resti, kamu ngapain di sini? Kamu itu kan cuma teman kerjanya Mas Haris. Kok kamu gak sopan banget sih masuk-masuk ke dalam rumah orang tanpa izin? Maya, denger ya. Aku itu bakal jadi istrinya Mas Haris. Iya kan Mas Haris? Mas Haris itu udah gak tahan punya istri kayak kamu. Makanya tahu diri dong, jangan buat malu. Iya bener banget apa yang dibilang sama Resti itu. Aku itu mau cerai sama kamu Maya. Kamu itu harus pergi dari sini secepatnya. Aku itu udah muak tahu nggak lihat muka kamu itu. Astagfirullah, kok Mas Haris tega banget sih? Salah aku apa mas? Kok kamu tega menceraikan aku dan mengusir aku dari sini? Bahkan kamu lebih milih wanita ini. Pakai nanya lagi, salah kamu itu apa? Kamu itu jadi istri itu nggak nurut. Udahlah malu-maluin pakai acara jualan seblak mercon segala. Apa? Jadi mas ngelakuin semua ini gara-gara aku jualan seblak mercon? Dengan alasan yang gak masuk akal itu mas tega. Mikir dong pakai otak. Udah aku bilang ya berkali-kali dengan kamu, jualan seblak mercon itu sama aja kamu itu buat aku itu malu. Udahlah nggak usah kebanyakan omong. Pergi sekarang juga dari sini. Tapi mas, aku gak mau cerai sama kamu. Aku mohon, kasih kesempatan aku sekali lagi. Aku bakal berhenti jualan seblak mercon mas demi kamu. Enak aja minta dikasih kesempatan. Nggak ada. Mas Haris, jangan mau ngasih kesempatan sama manusia kayak begini. Orang wanita ini loh udah nggak nurut dan bikin malu. Masa iya mau kamu kasih kesempatan lagi? Bener banget tuh, tenang aja Risti. Aku itu nggak bakal ngasih kesempatan sama wanita kayak gitu. Udah pergi aja sekarang dari sini Maya. Astagfirullah mas, kenapa kamu jadi begini sih? Kalian berdua itu ya emang nggak punya hati. Awas aja kalian berdua. Akhirnya Maya pun pergi dari sana dan bercerai dengan Haris. Ia pun memutuskan untuk kembali ke kehidupan aslinya. Elis, kamu udah tahu belum kalau bos besar sekarang itu bakal balik ngurusin semua pom bensin kita dan bakal stay di perusahaan pusat? Loh, iya kah? Sejak kapan? Perasaan selama ini semua pom bensin itu diurus sama orang kepercayaan bos besar deh. Kalau nggak salah sih mulai besok Lis. Dan kamu itu bener banget, sebelumnya kan semua pom bensin termasuk perusahaan pusat itu diurus sama orang kepercayaan bos besar. Kalau nggak salah nama bos besar kita itu Maya. Aku tuh jadi agak-agak lupa gara-gara beliau itu nggak pernah kelihatan. Iya Aryo, namanya itu Bu Maya. Sebenarnya aku juga udah agak lupa sih sama nama bos besar kita itu. Cuma kemarin aku tuh habis baca artikel tentang Bu Maya gitu. Wih, artikel apa tuh? Itu loh artikel berita pencapaian gitu. Dia kan punya 100 pom bensin dengan penghasilan sampai miliaran. Walah iya juga ya. Beberapa tahun kemarin Bu Maya itu kayak ngilang ya. Terus nyuruh orang kepercayaannya buat ngurus semua pom bensin sekaligus perusahaan pusat. Itu kira-kira Bu Maya pergi kemana ya? Nah, aku juga kurang tahu tuh. Tapi ada gosip yang beredar bahwasanya Bu Maya itu menikah sama seseorang, tapi dengan pura-pura miskin dan gak ngasih tahu identitas aslinya. Walah aku baru dengar loh tentang gosip itu.
kamu ini dari mana aja sih? Gosip itu loh sudah beredar bertahun-tahun lalu. Tapi ya nggak tahu juga sih kebenarannya. Hei, maaf ya, aku itu kan orangnya bukan tipe orang yang suka dengerin gosip. Tapi menurut kamu itu beneran gak sih? Kalau menurut aku sih nggak tahu ya. Soalnya aku bukan tipe orang yang bisa ngira-ngira gitu. Hehehe. Lah kamu ini, udahlah, mending kita itu siapin beberapa laporan pekerjaan kita. Soalnya katanya besok ketika Bu Maya itu udah mulai ngurus semua pom bensin dan perusahaan pusat, kita tuh disuruh ngasih laporan pekerjaan itu. Kan mau ada evaluasi. Iya juga ya. Aku jadi deg-degan. Katanya Bu Maya itu orangnya tegas tahu. Udah nggak apa-apa. Kalau kita itu emang kerjanya bener ya nggak mungkin kan bakal kena marah walaupun Bu Maya itu tipe orang yang tegas. Keesokan harinya, Duh ya ampun, udah lama banget ya aku nggak ke pusat perusahaan pom bensinku ini. Kayaknya udah bertahun-tahun deh. Awalnya aku pengen ngasih tahu identitas asliku sama Mas Haris. Tapi dia malah menceraikan aku gara-gara aku jualan seblak mercon dan milih si Risti wanita penggoda itu. Mending sekarang aku harus bisa move on dan lanjutin usaha 100 pom bensin punya aku. Tapi aku juga pengen ngasih pelajaran tahu ke Mas Haris itu. Awas aja kamu ya Mas Haris. permisi Bu Maya. Iya, ada apa? Kamu salah satu karyawan di sini kan? Ya Bu, bener banget. Saya di sini mau mengkonfirmasi Bu, kapan ya kita akan melakukan evaluasi laporan pekerjaan setiap karyawan. Astagfirullah, iya ya, saya lupa. Ya udah yuk sekarang aja. Sementara itu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Haris udah pulang aja. Kebetulan banget nih, aku udah mau pergi nih. Loh, kamu mau kemana Resti? Bukannya kamu itu hari ini kerja shift malam ya? Dan kenapa kamu bawa semua barang-barang kamu? Udah kayak mau minggat aja kamu ini. Emang benar kalau aku mau minggat. Ini surat cerai Mas, tanda tanganin ya. Pokoknya aku mau cerai. Kok tiba-tiba banget sih minta cerai? Kita kan gak ada masalah sama sekali. Ya ampun, kamu nih jadi orang banyak nanya banget ya. Jadi gini ya, sebenarnya aku itu nikahin kamu cuma mau ngambil semua harta kamu. Sekarang aku berhasil loh membalikan nama semua harta kamu itu atas nama aku. Jadinya aku mau cerai aja lah. Apa? Dasar wanita gak tahu diri kamu ya. Berani-beraninya kamu itu nikahin aku cuma mau ngambil semua harta aku. Tapi kok bisa kamu itu udah membalikan semua nama harta aku jadi nama kamu sih? Bisa lah, aku kan wanita pintar. Udah ya, aku mau pergi dulu. Jangan lupa ditandatanganin surat cerainya. Iya, kamu juga harus pergi ya Mas dari rumah ini. Soalnya rumah ini tuh udah atas nama aku. Terus mau aku jual. Bye. Oh, sialan, kenapa semua itu jadi begini? Coba deh aku cek rekening aku dulu dan semua surat-surat penting. Gila, ternyata beneran loh. Dia itu udah membalikan semua nama harta aku jadi nama dia. Dasar wanita sialan. Kalau gini caranya aku itu harus gimana coba? Sejak saat itu Haris pun jatuh miskin. Ia juga dikeluarkan dari pekerjaannya karena selalu bermasalah. Duh, aku ini harus cari kerja kemana lagi ya? Mana semua uangku udah habis. Semua ini gara-gara si Resti itu. Bodoh banget sih aku ini. Bisa-bisanya percaya sama dia gitu. Dan kenapa proyek di kerjaan aku itu harus gagal? Jadi kan aku itu dipecat deh. Aku udah gak punya penghasilan lagi. Nyari kerja kemana ya gak dapet-dapet. Loh, itu bukannya si Maya ya? Dia kok sekarang penampilannya udah kayak bos besar gitu. Mana itu dia keluar dari mobil mewah lagi. Aku jadi penasaran deh. Aku samperin aja kali ya. Maya. Loh, Haris, kamu ngapain di sini? Ya ampun, penampilan kamu sekarang kok udah kayak orang-orang miskin aja sih. Hahaha. Oh, jangan-jangan gara-gara istri kamu itu ya yang ngambil semua harta kamu dan kamu dipecat dari pekerjaan kamu. Kok kamu itu bisa tahu semuanya? Jangan-jangan dalang dibalik semua itu kamu ya? Enak aja ngomong kalau aku dalang semuanya. Kalau untuk si Maya yang ngambil semua harta kamu itu ya, aku nggak tahu menau. Mungkin itu karma kamu jadi orang selingkuh. Tapi kalau untuk kamu dipecat dari pekerjaan kamu itu ya emang ulah aku. Dasar kamu ya, wanita nggak tahu diri. Berani-beraninya kamu itu buat aku sampai dipecat dari pekerjaan aku. Tapi kok bisa ya? Dengan cara apa kamu itu melakukannya? Ya biasalah, asal kamu tahu ya, aku tuh aslinya adalah bos besar yang punya 100 pom bensin. Kalau cuma buat kamu dipecat dari pekerjaan kamu, itu mah hal yang gampang. Apa? Jadi gosip itu benar ya? Kalau kamu itu adalah bos besar yang punya 100 pom bensin? Yaps, benar sekali.
Kamu tuh harusnya berterima kasih ya sama aku. Soalnya aku tuh cuman ngasih kamu pelajaran dengan membuat kamu dipecat dari pekerjaan kamu. Gak apa-apa kok, aku juga kan udah salah karena udah menceraikan kamu gara-gara kamu itu jualan seblak mercon dan lebih milih si Risti itu. Wah, bagus ya. Akhirnya kamu sadar juga. Ya Maya, aku tahu kesalahan aku, makanya aku tuh pengen benar-benar minta maaf dan memperbaiki semuanya. Tolong kasih aku kesempatan lagi ya. Duh, aku harus buat Maya itu bisa balik sama aku nih, supaya hidup aku itu gak jadi miskin. Gak usah mimpi ya kamu itu. Aku gak akan pernah ngasih kesempatan kedua buat kamu. Aku loh dulu sampai nangis-nangis memohon sama kamu dikasih kesempatan kedua. Aku bahkan mau berhenti jualan seblak mercon demi kamu. Tapi kamu apa? Gak mau kan ngasih kesempatan kedua sama aku? Aku mohon ya Maya, kasih kesempatan aku sekali lagi. Aku sadar kok kalau aku itu udah berbuat jahat sama kamu, memperbaiki semuanya lagi ya. Udah, mending sekarang kamu pergi dari sini. Denger ya Haris, aku tuh udah gak perlu perkataan minta maaf kamu itu. Pergi sekarang atau aku panggil satpam. Cepetan pergi, ya ampun kamu ini. Dan ingat ya kata-kata aku ini, gak semua kesalahan bisa diperbaiki dan ada kesempatan keduanya. Bye. Mendengar kata-kata itu Haris pun sangat merasa malu dan juga menyesal. Dan sejak saat itu Haris pun hidup dalam kemiskinan.